datang di FYI for your information. Bersama saya Anissa Dan saya Dira. Di acara ini kita akan membahas berbagai informasi yang pastinya untuk pemirsa di rumah. Buat kalian yang lagi kurang santai atau lagi boring, bisa nih nonton kita. Nah bener banget nih Dira, kira-kira ada informasi apa aja ya yang bakalan kita sampaikan di episode kali ini. Nah ngomong-ngomong, para pemirsa di rumah udah pada sarapan belum? Tapi kalau jam segini biasanya kan udah gitu dong. ya. Kalau untuk Dira sendiri gimana? Udah sarapan belum? Yang pasti udah dong. Ngomong-ngomong soal makanan, ada nih makanan khas dari Kabupaten Purworejo. Wow. Nah makanan ini tuh merupakan celorot. Penasaran gak nih? Merupakan ikon kabupaten ya katanya? Iya bener banget loh. Oh, aku jadi penasaran soalnya katanya merupakan ikon kabupaten. Berarti makanan itu menarik gak sih kayak? Menarik banget tentunya dong Nisa. Penasaran nggak teman-teman yang di rumah? Oke, penasaran sih, aku juga penasaran. Iya, langsung aja kita lihat cuplikan berikut ini. Makanan khas merupakan jenis makanan atau hidangan yang berasal dari daerah tertentu. Misalnya kota Purworejo yang memiliki banyak makanan khas. Salah satunya yaitu celorot. Nah berbicara mengenai celorot, ada nih rumah produksi celorot yang cukup legendaris di daerah Purworejo. Penasaran seperti apa? Yuk ikutin saya! Berlokasi di Desa Rawarjo RT 3 RW 2 Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo, inilah rumah produksi celorot Butini yang merupakan salah satu UMKM di daerah Purworejo. Usaha celorot Butini ini berdiri sejak tahun 1995. Pemilik usaha celorot ini bernama Suratini, yang kemudian digantikan anaknya bernama Yayu. Di rumah produksi celorot Butini ini memiliki beberapa karyawan yang membantu proses pembuatan celorot, mulai dari pembuatan wadah celorot sampai adonannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat celorot yaitu tepung beras, tepung tapioka, gula jawa, air, dan kapur sirih. Proses pembuatannya, rebus air, campurkan gula jawa, tunggu hingga mendidih ya. Di wadah lain, campurkan tepung beras, tepung tapioka, dan air kapur sirih. Lalu tuangkan air rebusan gula jawa. Aduklah hingga rata. Jangan lupa saring adonan ya agar tidak ada gumpalan. Tahap terakhir, tuangkan adonan ke wadah celorot dan kukus hingga matang. Wah pemirsa, pembuatan celorot tidak segampang makan celorot ya. Ternyata gampang-gampang susah untuk membuat celorot menjadi seenak ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasar Grabak, di mana tempat celorot Butini ini dijual. Pasti kalian penasaran kan bagaimana proses pemasarannya? Yuk kita lihat. Celorot Butini ini dijual secara langsung di Pasar Grabak, tepatnya di Blok Dahlia. Tidak hanya itu, celorot Butini ini juga dijual secara online dengan harga Rp12.500 saja per untingnya. Promosinya ya cuma ini perkataan aja, nggak menggunakan apa-apa. Jadi tradisional. Iya. Ada kesulitan dalam menjalani usaha celorot ini kan udah lama. Kesulitannya apa aja? Kesulitannya ya kalau jualan gitu kan masanya kalau masa sepi gitu tuh sulit gitu kan. Kalau ini kayak kemarin tuh lebaran ya kurang ya. Tapi kalau sudah begini nih agak sulit jualnya. Celorot yang dijual ini perharinya bisa sampai 400 pieces.
Celorot ini memiliki dua varian warna, yaitu coklat yang merupakan warna dari gula Jawa asli dan warna hitam yang sudah dicampur tepung oman. Rasa celorot butini yang manis, kenyal, dan enak membuat celorot butini disukai pembeli, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Kenapa suka beli celorot ini? Khas ya, khas ini ya, enak. Yang jelas ya enak, emang seneng aja. Sudah berapa kali beli celorot di sini? Ya nggak dihitung mbak. Sering? Sering. Gimana pemirsa FYI, pengen nggak nyobain celorot butini yang rasanya enak, kenyal, manis, dan terkenal sejak dahulu? Menurut saya kalau kalian ke Pasar Grabak wajib banget cobain celorot butini ini. Oh iya pemirsa, kita harus lestarikan makanan khas daerah kita masing-masing ya. Untuk itu, saya Ringin Mulyani Sejati beserta kameramen saya Farida Lestari, Dira Alfianti, Hikmal Akbar Akila, Anissa Nur Rahma, dan Rizky Adi Pratama pamit undur diri dan sampai jumpa. Celorot juga ada tekniknya ternyata ya. Jadi selain pembuatannya yang cukup mudah, bahan-bahannya yang gampang dicari di dapur itu bikin kita jadi punya inspirasi buat teman-teman di rumah yang suka masak simple, Bener banget. yang pengen buatin buat anaknya, atau cuma pengen ngemil tapi nggak bikin ribet gitu, ya nggak sih? Bener banget nih Anissa. Selain itu bentuk kemasannya yang unik, ternyata celorot butini ini udah ada kemasan vakumnya loh Nis. Jadi buat para pemirsa yang mau bawa oleh-oleh khas Purworejo, jangan khawatir basi karena bisa dimasukin ke kulkas dan bisa diangetin lagi kalau mau dikonsumsi loh. Oh ternyata kalau misal ya, ini aku lagi keluar kota nih, Iya. terus mau ambil apa nih namanya bawa celorot oleh-oleh khas Purworejo. Berarti kita nggak usah perlu khawatir kalau bakalan basi gitu Bener ya? banget, soalnya katanya celorot butini ini bisa bertahan sampai seminggu sampai 1 bulan loh Nis. Serius? Serius. Berarti kalau kita keluar provinsi juga bisa dong? Bisa banget. Nah setelah makanan yang manis-manis khas Purworejo ini, masih ada satu lagi loh makanan khas dari kota pelajar, khususnya kota Yogyakarta. Nah, makan kue ini tuh merupakan salah satu kue legendaris dan unik banget karena salah satu bahannya itu dari parutan kelapa. Hah, parutan kelapa dijadiin kue? Emang bisa? Gimana sih caranya? Ya bisa dong, Dir. Kamu nih gimana sih? Kue yang sudah turun-temurun ini merupakan salah satu kue legendaris dari kota Yogyakarta. Nah, pembuatannya yang cukup mudah itu ya mudah-mudah sulit gitu. Sepertinya bikin kita Kayak penasaran gak sih, gitu. tertarik banget gak sih sama ini? Nah, daripada kita berdua penasaran, pemirsa di rumah juga penasaran, mending kita langsung aja ke liputan berikut ini. Kue merupakan salah satu makanan populer seperti yang sedang saya makan ini, yaitu kue sagon. Kue khas tradisional Yogyakarta yang sampai saat ini digemari banyak orang, termasuk saya karena rasanya enak dan manis. Ingin tahu selengkapnya? Yuk ikuti saya ke tempat pembuatan kue sagon ini. Nah, kali ini saya sudah berada di tempat produksi pembuatan kue sagon Eco milik Bu Ulfi. Yuk kita lihat. Terletak di Desa Kese, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, rumah produksi kue sagon Eco milik Bu Ulfi merupakan salah satu UMKM Purworejo yang sudah lama memproduksi kue sagon. Sejak kapan Ibu memproduksi kue sagon? Sejak 2007, Mengapa Ibu memilih memproduksi kue sagon? karena bisa disambi.
Untuk membuat kue sagon hanya perlu menggunakan sedikit bahan antara lain tepung beras ketan, kelapa parut yang telah disangrai, gula pasir, dan vanili. Semua bahan tadi dicampur menjadi satu. Dalam proses mencampur bahan-bahan harus benar-benar tercampur merata. Jangan sampai ada yang menggumpal ya, karena kalau menggumpal nantinya dapat mempengaruhi kualitas dari kue sagon. Setelah tercampur merata, inilah saatnya mencetak kue sagon. Di tempat Bu Ulfi ini, terdapat dua bentuk kue sagon, yaitu bentuk persegi panjang dan lingkaran. Untuk mencetaknya, bahan-bahan yang telah dicampur tadi harus dimasukkan ke cetakan satu persatu. Ya, benar-benar satu persatu. Mungkin terlihat mudah, tapi saat melakukannya memerlukan waktu yang cukup lama dan kesabaran yang tinggi. Nah, setelah selesai dicetak, kue sagon kemudian dimasukkan ke dalam oven. Dalam satu oven dapat memuat 8 loyang. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk kue sagon matang. Setelah matang, kue dikeluarkan dari oven dan tunggu kue sagon hingga dingin sebelum dikemas. Setelah dingin, kue dibungkus satu persatu. Biasanya satu bungkus kue sagon berisi 50 biji dalam satu pieces dan dijual dengan seharga Rp13.000. Produksi per hari atau per bulan? Seminggu. Satu minggu satu kali. Bu, Oh, penghasilannya per kilo ya paling tidak 15. 15. Nah, itu keseruan dalam pembuatan kue sagon. Ternyata sulit juga ya, tidak seperti apa yang saya bayangkan. Saya Dina Nur Rahma dan kru pamit undur diri dan sampai jumpa. Oh, ternyata namanya kue sagon ya Anissa, yang katanya kue ini bisa dibudidayakan di berbagai daerah. Salah satunya daerah Purworejo. Ternyata bikinnya gampang-gampang susah ya, Nis. Bener banget dong, jadi nggak semudah kalau kita cuma makan kue sagon Bener itu. banget. Nah, aku tuh bener-bener salut, kayak bahannya tuh bener-bener dari 100% kelapa parut. Kayak bener-bener khas banget gitu Iya, ya. murni banget gitu. Tradisional juga itu cara bikinnya, tadi aku lihat-lihat gitu kan. Dan kue ini kayaknya tuh tanpa bahan-bahan yang kimia gitu nggak sih? Bener. Kayak tanpa pengawet juga nggak sih? Cocok banget buat ngemil di rumah yang nggak suka ribet, buat anak-anak, ibu-ibu, nenek-nenek, semuanya pokoknya cocok deh buat kalian, cobain deh. Wah, pasti cocok dong buat aku yang suka ngemil tapi nggak mau ribet, maunya tuh yang sat bener banget banget, gitu. bener banget. Pokoknya makanan ini tuh cocok banget buat kita berdua yang kaum mager Iya, gitu. bener banget nih. Pemirsa juga bisa cobain ya. Iya. Nah, setelah ini masih ada informasi-informasi menarik yang tentunya cocok banget buat pemirsa di rumah. Pokoknya jangan sampai ketinggalan Bener gitu banget. ya. Nah, abis ini kita akan ada informasi yang menarik setelah jeda Berikut ini, tetap di FYI for your information. Ini idolaku. Idolaku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memastikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjagaku sepanjang waktu, mendampingi ibu, memeriksakan kesehatanku ke Bu Bidan. Bahkan sejak aku masih di dalam perut. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semua enak. Itu yang bikin aku selalu sehat. Ibu dan ayah selalu bersama-sama menjagaku sepanjang waktu. Terima kasih idolaku, ayah dan ibu. Jadi gitu ceritanya. Pinter kan Lukman? Halo pemirsa, kembali lagi di FYI
Nah, setelah kita tadi bahas beberapa makanan, ada nih salah satu makanan yang biasanya nemenin kalian ngopi, sarapan, ngemil di rumah waktu pagi. Nggak hanya itu juga dong, biasanya kalau nongkrong juga biasanya makan ini nggak sih? Bener banget tuh. Nah, kalau kamu di rumah biasanya kalau pagi-pagi ngapain? Makan apa gitu? Kalau aku sih biasanya tuh makan gorengan nih. Ah, betul banget. Nah, gorengan yang satu ini biasanya menjadi salah satu favorit bagi kalian di rumah untuk nemenin ngopi. Pasti ada yang tahu kan apa sih menurut kamu? Oh, kalau aku kurang tahu ya, apa sih? Penasaran banget nggak sih pemirsa? Nah, biasanya tuh kita cuma bisa goreng, tapi Makan nggak gitu. bisa bikinnya. Bener Nah, banget. kali ini ada satu informasi yang membahas tentang pembuatan tempe. Nah, kalau kalian penasaran, Dira juga penasaran, aku juga penasaran. Mending kita langsung aja simak liputan berikut ini. Siapa sih yang nggak kenal tempe? Tempe merupakan makanan khas dari Indonesia yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai atau beberapa bahan lainnya. Belum diketahui sejarah pasti kapan tempe mulai ada di Indonesia. Menurut Andreas Marianto, seorang wartawan spesialis sejarah makanan, tempe adalah makanan kerakyatan karena diciptakan oleh rakyat, bukan istana. Namun sekarang tempe bukan hanya makanan rakyat saja. Karena pamor tempe yang semakin meningkat, kini tempe dapat dimakan oleh siapa saja. Halo teman-teman semua, saya Balkis. Saat ini saya sudah berada di tempat produksi tempe rumahan yang berada di Desa Tepus, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Gimana sih cara pembuatannya? Mari kita lihat. Inilah rumah produksi tempe milik Ibu Yatmi, yang merupakan salah satu UMKM di Purworejo. Rumah produksi tempe milik Ibu Yatmi ini terbentuk sejak tahun 2006, yang merupakan warisan usaha dari orang tuanya. Dalam pembuatan olahan tempe ini, tentu saja kita membutuhkan beberapa bahan-bahan seperti kedelai, ragi, daun pisang, plastik kemasan tempe, dan juga tali. Untuk langkah pembuatan tempe yaitu, kedelai yang sudah terpilih akan langsung direndam ke dalam air selama 1 malam. Setelah kedelai direndam akan langsung dikukus untuk memudahkan dalam memisahkan kedelai dan kulitnya. Setelah itu, tempe akan dikukus kembali untuk kedua kalinya. Lalu tempe dikeringkan dan diberi ragi untuk lanjut ke proses pengemasan. Tempe produksi Bu Yatmi dibanderol dengan harga Rp1.500 untuk tempe mendoan dan Rp3.000 untuk tempe plastik. Sedangkan tempe daun pisang dibanderol dengan harga Rp500 per bijinya. Tempe tadi akan didistribusikan ke warung-warung terdekat. Dengan harga tempe yang murah serta berkualitas tinggi, kalian sudah bisa mengonsumsi makanan yang lezat dan bergizi bagi tubuh. Nama saya Yatmi, ibu rumah tangga. Saya tanpa suami, mengurus anak sendiri. Sejak tahun 2006, saya membuat tempe. Idenya itu dari mana Bu? Dari ibu saya. Dijual atau didistribusikan di mana? Pertama di warung-warung, terus sampai sekarang bisa di pasar. Tapi pasar saya malam jam 3 udah di pasar, jam 4 setengah 5 sudah pulang. Saya melanggani langganan orang HCRE. Berapa kilo kedelai yang dibutuhkan per hari sih? Sekintal 3 hari. 1 kintal 3 hari. 1 kintalnya 3 hari. Masih kecil kan, perusahaan saya masih kecil, belum gede, tapi 1 kintal 3 hari.
ternyata pembuatan tempe itu tidak begitu rumit ya teman-teman. Selain tempe memiliki banyak protein dan vitamin, tempe juga bisa dibuat berbagai macam makanan seperti keripik tempe dan mendoan. Saya Balkis Alamanur dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Oh, jadi gitu ya cara bikinnya. Ini cocok banget gak sih buat aku yang kadang tuh suka bingung mau ngapain. Jadi tinggal bikin tempe aja gak sih di rumah? Bener banget Dira, aku juga baru tahu sih cara bikinnya ternyata seperti itu. Nggak asal-asalan kita cemplung gitu. Kalau asal-asalan nggak jadi gagal gitu. Iya kan, terus kalau asal-asalan tuh bisa jadi keaslian tempenya tuh jadi hilang gak sih? Bener banget. Dan kalau kita udah belajar kayak gitu terus bikin di rumah itu kan jadi hemat. Bener banget, hemat budget. Bener. Terus nggak keluar rumah juga nggak sih kan? Ini juga cocok buat anak kos yang gabut gitu nggak sih? Bener banget. Misal abis kuliah, abis kerja gitu, bingung kan mau ngapain, udah weekendnya liburnya lama gitu kan, daripada bosan bikin tempe aja buat seminggu ke depan, gitu nggak sih? Bener banget nih Anissa. Kadang itu tempe juga nggak bakal bosan nggak sih dimakan tiap hari kan? Iya, karena itu merupakan salah satu protein. Kenapa kita jadi bahas tempe ya? Soalnya emang se-favorit itu nggak sih tempe? Nah pokoknya abis ini masih ada satu lagi makanan yang kayaknya lagi booming banget gitu. Ya nggak booming sih, kayak street food gitu. Nah kalau kalian penasaran, Dira penasaran, aku juga penasaran. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di FYI for your information setelah yang satu ini. Wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing. Itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi. Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa our bestie, TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh. Bye-bye anemia. Anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan jangan lupa our bestie, TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD. Halo pemirsa, kembali lagi di FYI for your information. Nah, abis goreng-gorengan tadi, kamu tahu nggak ada satu makanan yang banyak digemari anak-anak nih? Aku nggak tahu karena aku nggak suka makan gorengan. Ya suka, tapi nggak yang suka-suka banget gitu loh. Nah, pasti kamu kalau yang sama itu bakalan penasaran sih. Soalnya makanan ini tuh kadang dijual di abang-abang gitu loh. Kadang juga ada di kantin sekolah. Penasaran nggak sih? Penasaran banget nih. Apa sih emangnya? Pemirsa di rumah pasti penasaran juga kan? Dan nggak bakal asing sama yang makanan satu ini. Nah, langsung aja kita simak liputan berikut ini. Tempura merupakan salah satu makanan yang berasal dari Jepang, namun banyak disukai masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Asmi Frozen Food merupakan salah satu usaha skala industri kecil yang memproduksi tempura. Penasaran seperti apa? Yuk simak liputannya. Makanan olahan beku atau frozen food menjadi salah satu makanan yang digemari karena praktis dan jenisnya yang semakin beragam. Salah satu jenis frozen food yaitu tempura. Tempura adalah makanan khas Jepang yang terkenal dengan rasa gurih dan teksturnya yang super renyah. Makanan ini terdiri dari berbagai macam bentuk menarik. Makanan ini terdiri dari bahan makanan yang dilapisi dengan adonan tepung dan digoreng dalam minyak panas hingga matang. Bahan yang digunakan untuk membuat tempura antara lain tepung terigu, tepung tapioka, tepung panir, dan penyedap rasa. Namun, ada juga tempura yang terbuat dari udang, ikan, sayuran, dan masih banyak lagi. Tempura dibuat dengan cara mencampurkan bahan-bahan dengan air, lalu didiamkan selama beberapa menit. Adonan kemudian dicetak, lalu direbus. Setelah matang, pindahkan ke tempat lain dan baluri tempura dengan tepung panir.
Setelah itu, adonan dikemas siap untuk dipasarkan. Apa yang menjadi ciri khas tempura? Karena rasanya yang enak. Apa saja kendala dalam usaha ini? Kendalanya itu bahan baku mahal. Di mana saja tempura dipasarkan? Di agen-agen sosis dan tempura. Mengapa memilih usaha ini? Karena tidak punya kerjaan lagi. Karena tidak punya kerjaan lagi, ya benar. Azmi Frozen Food merupakan salah satu UMKM di Kabupaten Purworejo yang memproduksi tempura. Azmi Frozen Food memulai memproduksi tempura sejak 2015 hingga sekarang. Usaha tempura ini dijalankan oleh Mas Rullah dan suaminya Ismanto. Produksi tempura dikerjakan 2 karyawan yang berasal dari Desa Kaliwatubumi, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Produksi tempura ini tidak menentu. Produksi setiap hari apabila banyak pesanan, namun kalau sepi orderan, produksi hanya dilakukan 6 kali dalam seminggu. Azmi Frozen Food memproduksi berbagai macam tempura, seperti tempura es krim, citel atau cireng pastel, stik panjang, tempura pesawat, tempura boneka, dan masih banyak lagi. Tempura Azmi Frozen Food dipasarkan ke berbagai daerah, seperti Kebumen, Wates, Wonosobo, Purworejo, dan sekitarnya. Usaha tempura ini sangat membawa berkah karena dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitarnya. Apa yang membuat Ibu ingin bekerja di sini? Untuk itulah mencari kesibukan sama menambah ekonomi, kebutuhan ekonomi. Suka duka bekerja di sini? Sukanya ya kalau apa ya? Dukanya kan orderan lagi sedikit, pulangnya cepat. Kalau lagi banyak. Dukanya kalau misal order lagi banyak keteter. Itu. Sukanya ya kalau lagi orderan sedikit pulangnya cepat. Kalau orderan sedikit pulangnya cepat. Bikinnya nggak banyak. Nah, itu dia seputar liputan usaha tempura. Dengan ketekunan dan inovasi, usaha akan terus berkembang. Saya Vanessa dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Nah, itu dia nih cara bikinnya. Jadi nggak penasaran lagi dong sama yang namanya tempura. Nah, katanya tempura ini merupakan produk olahan buku atau frozen food yang sekarang itu diminati oleh banyak masyarakat Indonesia loh, teman-teman. Gitu, ternyata juga di Purworejo ada salah satu UMKM yang memproduksi tempura ini. Aku malah baru tahu loh, kirain kalau pabrik-pabrik tempura itu adanya cuma di luar kota. Enggak dong, Nis. Kan tempura ini udah banyak diminati. Yang pastinya udah ada di daerah mana-mana dong. Oh, kirain cuman ada di luar kota. Aku kan nggak tahu gitu, tapi sekarang jadi tahu deh. Ya. Ternyata di sini tuh ada, dan ternyata nggak cuma di kota, tapi di pelosok itu juga. Bener banget, ada, ya. gitu. Di lingkungan perdesaan ya, bukan pelosok, jangan dijurut Iya banget. deh, lupa. Nah, abis ini bakalan ada informasi seputar jalan-jalan. Nah, Pemirsa penasaran nggak sih? Buat yang bingung weekend mau kemana, kerjanya cuma Tidur, makan, rebahan. tidur kan bosen gitu ya. Pokoknya abis ini ada salah satu tempat yang instagramable banget buat kalian yang suka posting di WA, di Instagram, atau di sosmed lainnya. Nah, di tempat ini juga punya spot-spot menarik yang tentunya bagus lah buat kamu yang suka ngotfit terusan diposting di Instagram. Nah, daripada kamu kepo, aku juga kepo, pemirsa di rumah juga kepo, langsung aja kita simak liputan berikut ini. Pergi ke daerah Jawa Tengah, kalian bisa menyempatkan diri singgah ke sejumlah wisata alam di Kebumen. Kebumen dikenal kaya akan segala potensinya termasuk wisatanya. Salah satu di antaranya yaitu Sagara View Kebumen yang terletak di Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Halo teman-teman, saya Balkis Salamanur dan saat ini saya sudah berada di salah satu wisata yang unik dan menarik untuk dikunjungi, yaitu Sagara View di Kebumen. Gimana sih kelanjutan ceritanya? Ayo ikuti saya. Destinasi ini dibuka setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Dan khusus pada hari Sabtu dan Minggu serta libur nasional dibuka pada pukul 8 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Tiket masuk Sagara View dibanderol dengan harga Rp20.000 per orangnya. Sedangkan untuk biaya menginap di glamping Sagara View dibanderol dengan harga Rp550 per kamarnya. Daya tarik yang membuat Sagara View banyak didatangi oleh para pengunjung ada di spot samudra. Di sini para pengunjung bisa melihat hamparan laut yang luas serta perbukitan. Udah berapa kali sih ke sini? Baru 1 kali. Gimana pemandangan di sini, bagus apa enggak? Bagus, cantik-cantik juga, banyak buat foto-foto. Adapun fasilitas umum yang sudah tersedia yaitu musola, penginapan, toilet, warung-warung kecil, dan wahana bermain anak-anak, serta layanan shuttle untuk mengakomodasi kebutuhan dan hiburan pengunjung. Wisata ini juga dilengkapi lahan parkir yang luas, dengan harapan pengunjung dapat merasa nyaman dan aman saat berkunjung ke Sagara View. Pertama kali Sagara View dibuka itu pada tanggal 12 Oktober 2023. Terbukanya wisata Sagara View itu dulunya wisata Bukit Hut. Dan pertama kali wisata Sagara View terbuka itu masih ada satu spot yaitu Puncak Hut yang menjadi salah satu ikon wisata Sagara View sekarang ini. Dan kebetulan saat ini Sagara View itu bisa membuat seperti spot foto kayak wahana gitu loh, terus dan juga dilengkapi oleh hotel penginapan, terus kayak restoran ada, dan juga seperti fasilitas lainnya kayak musola, toilet itu udah komplit. Kalau spot paling banyak dikunjungi itu setahu saya karena wisata Sagara View itu memiliki 2 spot foto, itu paling banyak dikunjungi spot Bukit Samudra Jembatan Kaca karena itu dengan view samudra langsung dan juga satu spot. Kalau untuk di Tanjung Jengger itu memiliki 3 spot foto meskipun ada Jembatan Kaca, tapi paling banyak dikunjungi itu Bukit Samudra. Kalau wisata paling ramai itu di hari Sabtu Minggu, weekend, dan apabila kalau misal di saat ada hari liburan kayak hari-hari momen tertentu. Kalau misal untuk ada acara reservasi kayak reservasi hotel, penginapan itu juga ramai karena wisata Sagara View itu sering banyak untuk melakukan seperti outbound dan juga kegiatan lainnya, Mbak. Wah, walaupun perjalanan menuju ke Sagara View sangatlah ekstrim, namun kita akan terbayarkan dengan melihat pemandangan di sekitar Sagara View di sini. Saya Balkis Salamanur dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wah, ternyata tempatnya sebagus itu ya pemirsa, ya nggak Nis? HTM-nya juga tergolong murah loh buat kantong pelajar. Nah, bener banget dong Dira, kita tuh bisa menikmati pemandangan yang indah banget tadi. Kayaknya di atas bukit itu bagus banget. Indah banget, kayak sejuk banget gitu nggak sih? Iya, aduh, jadi pengen ke sana. Besok kita ke sana gimana? Wah, ayo aja. Buat ngopi-ngopi di tepi pantai gitu kan, atau mau double date juga nih? Boro-boro double date, pasangan aja nggak punya, emang kamu punya? Ya besok kalau punya kita langsung double date aja nggak sih? Nggak sih. Nah, tempat tadi juga cocok banget buat kalian yang mau nginep karena ada hotelnya juga atau mau honeymoon di sana. Wah. Daripada jauh-jauh ke Bali. Bener banget, daripada Iya. jauh-jauh ke pulau yang di sana kan, di sini kan juga ada. Iya, ternyata di daerah deket-deket sini ada, daripada jauh-jauh ke Bali mahal, di sini murah ya nggak sih? Bener banget nih Anissa. Nah, pas banget nih, pokoknya tempat ini harus masuk ke wishlist kalian. Betul nggak sih? Betul banget dong. Nah, abis ini masih ada salah satu tempat yang instagramable banget. Nah, tempatnya tuh juga masih sama gitu ya, di deket-deket pantai gitu nggak sih? Nah, penasaran banget tapi nih. kalau kalian penasaran, tetap pantengin terus FYI setelah yang satu ini ya.
Tak terasa tahun demi tahun telah berlalu. Beban yang berat kini sudah berkurang dan sangat aku syukuri. Bu, Randy besok harus beli buku dan alat tulis yang baru. Iya, nanti Ibu belikan ya. Tapi sekarang pakai tas yang ini dulu. Kita ingin semua anak-anak dapat belajar dengan baik dan nyaman. Bu, sekarang Randy udah bisa beli buku, alat sekolah, dan tas, Bu, dengan ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tidak ada hal yang paling membanggakan bagi seorang ibu selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah. Halo pemirsa, kembali lagi di FYI for your information. Nah, tadi kan kita udah bahas tempat yang cocok buat me time nggak sih? Nah, tempat kali ini tuh cocok buat kalian yang nggak suka hawa panas. Pokoknya tuh tempatnya tuh masih alam banget gitu loh, kayak asri banget. Oh, menyatu sama alam. Iya, gitu bener ya? banget nih Anissa. Jadi tuh jangan sampai tempat itu nggak masukin ke wishlist wisata kalian nggak sih? Aku demen nih sama yang tempat yang sejuk-sejuk, Jadi kan adem gitu. healing kita tuh nggak kayak boring gitu nggak Iya, sih? karena kalau biasanya nih kalau aku main gitu kan ke tempat itu panas banget itu jadi nggak mood. Iya bener banget. Kalau di Ya. situ hawanya sejuk itu ya? Banget Nis, kamu harus pokoknya harus lihat ini sih. Jadi penasaran aku, kamu Aku bilang juga gitu dong. sih. Aduh, penasaran nih aku. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita lihat simak liputan berikut ini. Wisata merupakan kegiatan bepergian bersama-sama dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan bersenang-senang. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu tempat wisata yang menarik untuk kalian kunjungi. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti terus! Wonosobo, Jawa Tengah dikenal memiliki bentengan alam yang menawan. Kalian tak akan kesulitan menemukan wisata indah saat berlibur di sini. Salah satu tempat wisata yang bisa kalian kunjungi saat berada di Wonosobo adalah Kayangan Skyline. Kayangan Skyline merupakan tempat wisata alam yang terletak di Desa Tlogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kawasan wisata ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga maupun teman untuk mengisi liburan. Terutama jika kalian mencari kawasan dengan udara sejuk. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu lokasi menarik yang ada di Kayangan Skyline. Di sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Penasaran seperti apa? Yuk, kita lihat. Kayangan Skyline memiliki pemandangan yang sangat indah berada di ketinggian 1200 mdpl. Pengunjung dapat melihat pemandangan perbukitan yang sangat indah dan luas. Di sini, pengunjung juga bisa melihat pemandangan Telaga Menjer dari atas ketinggian. Kawasan ini juga memiliki udara yang sejuk dan nyaman untuk tempat rekreasi. Untuk berwisata di Kayangan Skyline,
pengunjung akan dikenai harga tiket yang cukup murah, yaitu mulai dari Rp15.000 untuk hari biasa dan Rp20.000 untuk hari libur. Ya senang rasanya, terhibur gitu lihat pemandangan di sini, pemandangan luas dan banyak orang. Terus bagaimana perasaan kakak kalau kita sudah sampai di sini? Bagus kok, tadi aku juga ngecek di atas kan, ada ini, ada itu, maksudnya ya, bagus, ada fasilitas lain selain walaupun yang kita cari makanan, cuman ternyata ada fasilitas lain bagus juga ternyata. Jika kalian ingin menguji adrenalin, ada spot foto jembatan kaca dan jaring-jaring yang ada di ketinggian. Wahana lain yang dapat dinikmati di wisata ini adalah spot foto, swimming pool, kids playground, restoran, dan camping ground. Secara sosial kita bisa meningkatkan mengurangi pengangguran, terutama di daerah sekitar Garung sini. Kita bisa mengangkat derajat mereka dengan bekerja di sini gitu. Terus bisa mengurangi dampak pengangguran juga. Jadi kita memberdayakan masyarakat lokal untuk bekerja di sini. Secara ekonomi, paling tidak nanti masyarakat di sekitar Kahyangan Skyline bisa merasakannya dengan berjualan, membuka homestay, atau dengan menjadi ojek, atau juga menyewakan motor dan sebagainya. Bagaimana? Tertarik dengan wisata ini? Yuk kunjungi sekarang, dijamin kalian gak bakal nyesel deh. Saya Amanda bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wah, ternyata tempatnya tuh sama kayak namanya, Kahyangan Skyline. Skyline. Udah mau jadi kayak bidadari aja nih di Kahyangan. Iya nih. Kita bisa jadi bidadari nggak sih beneran di sana? Bisa, tapi langsung terbang jatuh. Aduh, nggak ada yang nolongin. Bener dong banget gitu. kan, kamu jomblo juga, Ya nggak ada yang ampun, kamu nolongin ngatain aku dong. terus dari tadi, capek banget. Di sana juga bisa camping ya. Bener banget nih, sangat recommended gak sih? Pokoknya wishlist kalian ke Kahyangan Skyline tuh jangan sampai gak jadi ya teman-teman. Bener banget dong, besok kita kesana bareng-bareng yuk. Yuk gasin aja nih, gasin. Pokoknya tuh ini tempatnya tuh bener-bener recommended banget gak sih? Iya, tadi di atas juga kelihatan banget. Sejuk banget gak sih? Iya, kayak dari embun paginya itu loh. Gak bakalan bikin keringetan sama gerah body. Bener banget, aku suka nih sama yang dingin-dingin, sejuk-sejuk, adem-adem gitu. Aduh, besok pokoknya harus kesana deh. Gasin, pokoknya gasin. Nah, habis ini kita akan menuju ke destinasi wisata yang ada di pegunungan. Wah, yang mata kita langsung menuju ke arah Waduk Sermo. Penasaran gak sih? Penasaran Penasaran banget, kan? aduh. Nah, pemirsa di rumah pasti penasaran kan? Tapi nanti dulu, jangan kemana-mana, tetap di FYI for your information. Setelah yang satu ini ya. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Bojomu mulai yuk. Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Aku boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Halo pemirsa, kembali lagi di FYI for your information.
Destination. Nah, ngomong-ngomong yang tadi nih, salah satu destinasi wisata di pegunungan ini tuh punya spot-spot foto menarik, instagramable juga loh. Wah, ini sih idaman ciwi-ciwi nggak sih? Bener. Apalagi buat yang suka naik gunung itu harus cobain kesini pokoknya. Ya nggak sih? Benar banget. Nah, nggak cuma menyediakan spot foto, tapi ada juga nih wahana yang wajib banget kalian cobain. Karena kalau cuma foto-foto doang itu kan bosen Iya, ya. benar banget. Jadi Kayak kita nggak ada menantang. Iya, nggak ada uji adrenalinnya nggak sih? Benar banget. Jadi kita bakalan ngasih tahu kalian nih di destinasi ini tuh ada wahana selain spot foto gitu. Penasaran nggak? Penasaran pastinya kan? Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke liputan berikut ini. Halo pemirsa, mau tanya nih, kalian kalau lagi hari libur ngapain aja sih? Di rumah aja, rebahan, main HP, atau malah lembur kerja? Rugi dong, mending healing aja. Oh ya, ngomong-ngomong tentang healing, ada nih wisata alam menarik di daerah Kulon Progo. Penasaran? Yuk ikutin saya. Berlokasi di Soropati, Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, inilah wisata alam Bukit Pule Payung yang berdiri sejak tahun 2016. Dinamakan wisata Bukit Pule Payung karena di sini banyak pohon pule yang menyerupai payung. Terletak di atas ketinggian 435 meter di atas permukaan laut, wisata ini terkenal dengan keindahan pemandangannya. Wah pemirsa, ternyata pemandangan Bukit Pule Payung ini bagus banget. Wow! Selain pemandangannya yang indah, terdapat juga spot foto gratis loh. Seperti spot lollipop, jembatan surga, spot bar, spot wolu, spot angkasa, dan kafe angkasa. Cocok banget nih buat kalian yang suka foto. Untuk maintenance ringan kita tetap sebelum kita gunakan kita cek. Namun secara penanganan secara khusus, misalnya seling dan sebagainya itu setiap bulan sekali memang kita cek. Kemudian terus papan-papan kayu ya kita cek berkala. Di wisata Bukit Pule Payung ini juga terdapat wahana yang dapat memacu adrenalin loh. Seperti sepeda langit dengan harga 25.000, Giant Swing 20.000, dan Flying Fox 20.000-an saja. Nah pemirsa, saat ini saya akan mencoba salah satu wahana yang ada di Pule Payung, yaitu sepeda langit. Let's go! Nah, ini dia wahana sepeda langit yang dapat memacu adrenalin kita. Gak usah khawatir ya saat menaiki wahana ini, karena kita akan dipasang sabuk pengaman sebelum menaiki sepeda langit ini. Dengan menaiki wahana sepeda langit, kita juga mendapat paket foto gratis loh. Pemandangannya yang indah, udara yang sejuk, spot foto menarik, dan wahana yang memacu adrenalin membuat banyak pengunjung datang ke wisata ini. Mulai dari pengunjung lokal sampai luar negara. Kenapa suka berkunjung ke Pule Payung? Ya pertama lingkungannya agak sejuk, tidak udaranya itu dingin gitu, tidak panas, tidak bising. Berkunjung ke sini itu harus sama siapa? Atau istri atau? Ya istri atau teman-teman dari alumni sekolah gitu. Udah berapa kali ke sini Pak? 2 kali.
Wisata Pule Payung ini pernah menduduki peringkat 1 nasional loh dalam ajang Pesona Indonesia. What's your name? Sandro, Germany. Really good. Really Yes. good. Yes. Not yet, but not yet. I will. Gimana pemirsa, tertarik nggak berkunjung ke Bukit Pule Payung yang ada di daerah Kulon Progo? Dengan berbagai wahana yang menarik dan pemandangan perbukitan yang menyejukkan mata. Indahnya panorama, mari kita lestarikan wisata. Untuk itu saya Ringin Mulyansyati beserta kameramen saya Dira Alfianti, Farida Lestari, Hikmal Akbar Akila, Anissa Nur Rahma, dan Rizky Adi Pratama pamit undur diri dan sampai jumpa. Wah, ternyata Pule Payung tuh tempatnya bagus banget ya, Nis. Bener banget. Aku jadi pengen cobain yang jembatan surga itu loh. Jadi kalau aku tuh pengennya yang sepeda terbang itu loh. Kira-kira kalau kita nyebrang ke jembatan surga, bisa langsung ke surga nggak sih? Bisa, asalkan amal ibadah kita tercukupi. Kirain kita bisa langsung ke surga. Kalau itu namanya tiket VIP sih. Kalau aku juga mau kalau kayak gitu, Nisa. Nah, dari namanya aja yang apa tadi, sepeda terbang atau sepeda langit. Iya. Nah, itu terus ada lagi jembatan surga. Nama-namanya yang unik jadi bikin aku pengen cobain. Penasaran banget kan ya, pemirsa di rumah pasti penasaran banget kan. Tapi kamu tahu nggak sih ada satu lagi destinasi wisata yang sangat benar-benar recommended banget. Ini tuh benar-benar viral di Instagram maupun TikTok loh. Berarti kalau viral di TikTok, di Instagram itu tempatnya bagus dong? Ya pastinya dong, tapi aku masih penasaran gimana ya, pemirsa di rumah penasaran nggak? Nah, berita ini katanya juga merupakan berita terakhir kita. Aduh, sedih banget nggak sih? Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan karena informasi ini merupakan informasi terakhir. Bener banget, penasaran jangan kan? Kemana-mana. Tetap di FYI setelah yang berikut ini. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Halo pemirsa, kembali lagi di FYI for your information. Nah, setelah tadi kita bahas yang viral-viral nih. Iya, benar banget nih. Aku jadi penasaran gimana sih tempatnya. Kayaknya tuh indah banget gak sih? Di atas bukit kan pantai. Biasanya kan kalau pantai di Kebumen kebanyakan yang di bukit-bukit gak sih? Nah, aku juga penasaran nih. Kayak katanya ini tuh merupakan salah satu destinasi yang viral. Kalau sampai viral nih, berarti bagus banget dong, recommended banget gak katanya sih? juga itu loh, banyak spot foto yang harganya tuh murah banget tapi instagramable. Wah, idaman banget sih kalau ini. Betul. Next kita kesana, oke? Bener. Nah, daripada kita lama-lama dan penasaran nih tempatnya kayak apa, jalannya gimana, mending kita langsung aja nggak sih ke videonya. Jadi kita simak liputan berikut ini. Kebumen memiliki julukan sebagai kota seribu pesona karena keindahan dan kekayaan alam yang dimilikinya. Di Kebumen terdapat beragam tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, salah satunya yaitu pantai. Nah, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pantai yang ada di Kebumen. Penasaran? Yuk ikut saya!
Akses menuju lokasi sudah sangat mudah karena lokasinya sudah tertera di Google Maps. Beberapa petunjuk arah dan tanda jalan sudah dipasang untuk memudahkan wisatawan untuk menuju lokasi. Pantai yang akan saya kunjungi ini berlokasi di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pantai ini tergolong pantai yang masih jarang dikunjungi wisatawan, sehingga kawasan masih asri. Halo teman-teman, kali ini saya sudah sampai di Pantai Surumanis. Yuk kita lihat keindahannya. Setelah memarkirkan kendaraan, kamu dapat mengekspor dulu di bagian bukitnya. Terdapat beberapa spot foto yang bisa dimanfaatkan sebagai gardu pandang maupun lokasi untuk syuting foto-foto keren. Spot foto yang ada di kawasan ini terbuat dari kayu yang disusun sedemikian rupa. Karena ya ini salah satu spot yang saya ingin kunjungi juga, dan juga pemandangannya di sini indah banget, Kak. Pesannya sih pantai ini sih udah termasuk salah satu rekomendasi banget sih buat pantai buat dikunjungin, Kak. Dan kesannya di sini ya pengen insya Allah kalau memang bisa tahun depan bisa kesini lagi, pengen kesini lagi. Karena di sini ombaknya gede dan saya tertarik dengan pantai yang seperti ini. Nah, itu tadi keindahan dari atas bukit Pantai Surumanis. Gak cuma di sini, di bawah masih ada spot-spot foto yang gak kalah bagus loh. Mau tahu seperti apa? Mari kita lihat. Spot utama Pantai Surumanis berada di area bawah. Oleh karena itu, kamu harus menyusuri jalan menurun hingga menapak beberapa anak tangga. Jalurnya tak begitu lebar, namun sudah tertata dengan baik. Pantai Surumanis memiliki hamparan pasir yang landai, lembut, dan berwarna hitam kecoklatan. Dari kiri kanan pantainya juga terhias tebing batu yang cukup tinggi. Bukanya setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Harga tiket untuk satu orangnya 12.500. Terus wahananya itu udah semua spot selfie 2.500 per orang, jadi 15.000 per orang. Itu setiap hari atau ada hari? Setiap hari. Iya, sama aja, dari mungkin lebaran juga hari-hari biasa juga sama banyak. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp15.000, kalian sudah dapat menikmati semua spot foto yang ada di Pantai Surumanis. Tidak hanya keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga beragam aktivitas dapat dinikmati di sekitar pantai, seperti bermain air hingga bersantai di tepi pantai. Di sini juga terdapat beberapa fasilitas akomodasi dan sarana mendukung lainnya di sekitar Pantai Surumanis. Turut mempermudah wisatawan dalam menikmati liburan, mulai dari toilet, musola, warung makan, hingga penginapan yang nyaman. Semua telah tersedia di sekitar Pantai Surumanis. Nah, itu dia keindahan dan fasilitas yang dimiliki dari Pantai Surumanis. Saya, Erika Salsabila, dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Ternyata indah banget ya, ada pemandangan perbukitan Karangnya. Jadi healing kita tuh nggak sia-sia kalau cuma nonton ombak lautnya aja. Apalagi HTM-nya tuh murah banget. Murah banget nih, sumpah recommended. Katanya tadi juga per spot foto itu 2.500 ya? Wah, saking murahnya nggak sih? Padahal itu Instagramable banget, masa rugi cuma nih kalau nggak kesini. segitu? Nah, katanya juga kalau weekend, weekday ataupun lebaran gitu nggak dinaikin, padahal tempatnya tuh rame banget loh. Biasanya kalau di destinasi lainnya itu kan harganya dinaikin tinggi tuh. Ya, biar banyak menarik itu loh kayak pengunjung. Tapi kali ini tuh benar-benar recommended banget sih. Bener banget. Nggak kerasa ya, kita udah 1 jam nemenin pemirsa di rumah buat bincang-bincang kayak gini. Padahal kayak terasa kayak barusan aja nggak sih, Nis? Iya, sayang banget. Sedih nggak sih? Bener. Aku jadi masih pengen ngobrol lagi, tapi ya ngobrolin gimana apa ya? Kita udah ada di penghujung acara.
Pokoknya intinya gitu ya, semoga informasi-informasi tadi memberikan kalian motivasi, inspirasi, edukasi. Jadi liburan kalian di rumah tuh Nggak bakal boring, bener Betul banget. Nah, mungkin ini waktunya perpisahan gitu Duh, ya. jadi jangan nangis dong. Enggak nangis. Nah, gitu. Jadi kita kan udah di ujung pengacara nih, mendingan kita langsung pamit apa gimana nih? Pamit aja nggak sih? Ya udah. Nah, setelah informasi-informasi tadi, semoga memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi ya. Saya Nisa Nur Ramadan. Saya Dira Alfianti, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.